Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM 12221200065 dari kelas 5B. Yang saya hormati Bapak Ruli Agung Yudiantara dan Bapak Fahri Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Adapun tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pragmatik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis percakapan saya. Tapi sebelum masuk kepada analisis percakapan, di sini saya akan menyampaikan konteks dan tujuan. Nah, konteks analisis percakapan saya ini berfokus pada interaksi sosial sehari-hari yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan juga situasional. Sedangkan tujuannya itu ialah untuk memahami makna yang terkandung dalam komunikasi, baik secara eksplisit maupun yang tersirat. Keseluruhan analisis ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, memfasilitasi pemahaman lintas budaya, serta menjaga interaksi yang kooperatif dan sopan. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu implikatur, yang kedua deiksis, yang ketiga praanggapan, yang keempat strategi kesopanan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan hasil analisis percakapan saya dengan teman saya. Nah, langsung saja yang pertama yaitu implikatur. Implikatur ialah makna tambahan yang tersirat dalam sebuah percakapan, yaitu makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan oleh pembicara, akan tetapi dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks. Nah, dari tuturan B ini menyiratkan bahwa ia akan memeriksa tugas itu nanti, walaupun tidak secara eksplisit mengatakan, saya pasti akan memeriksanya besok. Nah, penggunaan frasa "entar aku lihat lagi" ini menunjukkan niat untuk memeriksa tugas di waktu yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu deiksis. Deiksis ialah elemen bahasa seperti kata ganti, kata keterangan waktu, ataupun tempat yang maknanya itu bergantung kepada konteks pembicaraan, seperti siapa yang berbicara, kapan, dan di mana percakapan itu berlangsung. Nah, dalam tuturan B ini terdapat deiksis orang, yaitu pada kata aku yang merujuk kepada pembicara kedua, yakni penutur B. Nah, terdapat juga deiksis waktu yang terdapat pada kata entar yang merujuk kepada waktu di masa depan yang tidak spesifik. Kemudian, dalam tuturan A juga terdapat deiksis penunjuk, yaitu pada kalimat udah ada yang merujuk kepada tugas baru yang dibicarakan oleh A. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu praanggapan. Praanggapan ialah asumsi atau informasi yang dianggap benar oleh pembicara dan pendengar dalam suatu percakapan tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, dalam percakapan ini, A berasumsi bahwa ada tugas baru yang harus diketahui atau sudah dibagikan oleh dosen. Kemudian B memiliki informasi tentang tugas tersebut. B juga berasumsi bahwa tugas memang sudah diberikan meskipun belum memeriksa sepenuhnya. Nah, selanjutnya yaitu strategi kesopanan. Strategi kesopanan ialah cara yang digunakan untuk menjaga hubungan sosial dengan orang lain dalam sebuah percakapan. Nah, strategi ini bertujuan untuk menghindari konflik atau untuk menjaga perasaan orang lain. Di sini terdapat kesopanan positif dan kesopanan negatif. Kesopanan positifnya itu ada pada tuturan B yang menunjukkan niat untuk membantu dengan mengatakan "ntar aku lihat lagi ya", yang menegaskan hubungan baik antara penutur A dan penutur B. Kemudian kesopanan negatifnya itu ada penggunaan kata yakni kayaknya dan entar yang memperhalus pernyataan B agar tidak terdengar tegas atau seakan menyalahkan diri sendiri karena belum memeriksa tugas. Nah, dari hasil analisis percakapan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa percakapan antara A dan B ini menunjukkan penggunaan elemen pragmatik yang mencerminkan hubungan akrab dan santai sesuai dengan konteks komunikasi informal.
Implikatur, deiksis, praanggapan, dan strategi kesopanan menjadi elemen penting yang mengarahkan makna dalam percakapan ini. Penutur B secara implisit menunjukkan kesediaan untuk memeriksa tugas, menggunakan deiksis untuk merujuk waktu dan identitas, serta menunjukkan kesopanan dengan tetap menghormati hubungan interpersonal. Nah, yang terakhir yaitu refleksi. Percakapan ini menegaskan pentingnya memahami elemen pragmatik dalam komunikasi sehari-hari. Implikatur dan peranggapan membantu mengisi informasi yang tidak diungkapkan secara eksplisit, sedangkan strategi kesopanan menjaga harmoni hubungan sosial. Selain itu, penggunaan deiksis menunjukkan bagaimana makna dipengaruhi oleh konteks. Dengan memahami elemen-elemen ini, seseorang dapat lebih peka terhadap nuansa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam interaksi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.